Ini tahun anggaran 2018 itu kami punya RKPD bulan Mei 2017 RKPD. Sementara Bupati Wakil Bupati dilantik 22 Mei 2017. Sehingga dalam beberapa bulan ke depan itu kita menyusun RPJMD, sehingga RPJMD itu menjadi perda pada tanggal 17 November 2017. 12 November 2017. Sementara APBD-nya harus menurut aturan harus selesai di tanggal 30 November 2017. Jadi kita punya waktu hanya kurang lebih 10-11 hari lah. Itu tidak bisa kita turunkan RPJMD, turun ke RKPD, turun ke KUPPS, ke RAPBD, sehingga nanti menghambat pembangunan kalau kita menggunakan itu. Sehingga kita di tahun anggaran 2018 awal tahun kita menggunakan RKPD yang di bulan Mei tadi, di 2017 tadi. Sehingga pada saat kami menyusun APBD 2018, kami konsultasi lagi ke provinsi, kemudian rekomendasi dari Pak Gubernur bahwa RPJMD itu turunannya nanti disesuaikan pada perubahan anggaran 2018. Karena waktu mepet tidak bisa. Dari rekomendasi gubernur itu kemudian pada bulan Januari maka kami membuat surat ke DPR untuk mendahului perubahan pertama. Kemudian bulan Januari itu melakukan perubahan pertama, kemudian persetujuan dewan, sehingga kita extend dan akomodir itu awal lolong. Kita akomodir awal lolong di bulan Januari, sehingga kita punya perbu perubahan pertama itu tanggal 31 Januari 2018. Kemudian pada bulan April lagi kita ajukan lagi mendahului perubahan kedua. Itu juga ada item beberapa di awal lolong itu ada yang naik, ada yang turun. Kemudian pada bulan Juli kami proses untuk kita lakukan perubahan anggaran murni. Jadi perubahan anggaran murni sehingga pada 28 Oktober kita sudah tetapkan perda. Jadi kita punya tetapkan perda dan menyesuaikan kembali RKPD sesuai dengan RPJMD yang ada. Kemarin kan RKPD kita susun itu kan bulan Mei. Sementara RPJMD di bulan November. Sehingga kita sesuaikan RKPD dengan RPJMD sehingga turunannya harus sesuai antara RPJMD, RKPD, KUPPS dan RAPBD, sehingga kita lakukan asistensi ke gubernur, kemudian datang kami lakukan penyerasian dengan DPRD, sehingga tanggal 28 Oktober 2018 kita tetapkan APBD yang kita akomodir dengan kegiatan-kegiatan awal lolong, termasuk awal lolong itu. Jadi kita perubahan anggaran itu bukan awal lolong saja. Semua SKPD yang berkaitan dengan visi misi bupati kita akomodir semua di mendahului perubahan. Sehingga pada saat perubahan anggaran murni itu baru kita sesuaikan kembali. Sehingga
ada banyak orang bertanya bahwa di anggaran murni tidak ada. Saya bilang tidak ada. Karena kita tidak bisa sesuaikan, waktu terlalu mepet, sehingga kita sesuaikan di perubahan anggaran. Itu pun ada lengkap dokumen dari gubernur dengan persetujuan dewan. Jadi proses APBD sampai terakomodirnya awal lolong itu sudah, menurut kami sudah sesuai dengan dokumen yang kami lakukan prosedurnya. Itu dia kemudian masuk lagi di 2019. Kemudian pembayaran yang pertama itu uang muka kan. Kemudian tahap kedua, ketiga itu kita di 2019. Kita bayar lanjutannya. Tetapi itu juga karena saya juga sebagai bendahara umum daerah, sementara kita bayar juga sesuai dengan permintaan dari pengguna anggaran yang prosedural mulai dari PPTK naik PPK ke pengguna anggaran memerintahkan kami SPM untuk memindah bukukan. Di dalamnya juga ada pernyataan dari pengguna anggaran sebagai untuk tanggung jawab mutlak terhadap pemindahan buku. Uang sebesar uang itu yang kita pindah bukukan ke pihak ketiga, itu lengkap, sehingga kami bayar. Jadi prosedurnya seperti itu. Jadi dia terbagi dalam dua kontrak gitu, pengadaan dan konstruksi. Yang sebenarnya dia satu kontrak, tapi di dalamnya ada pengadaan yang 85%, kemudian konstruksinya 15%. Dan 85% itu seperti kontrak lamsam yang kita bayar sesuai dengan harga harga produksi ya. Sementara ada lagi kontrak harga satuan itu yang konstruksi itu sebesar 15%, sehingga total yang kami belum bayar itu kurang lebih 15% karena belum dilaksanakan dengan retensi 5%, jadi hampir kurang lebih 20% yang uangnya belum kita bayar dan masih ada di kas daerah. Sementara yang kita bayar itu kurang lebih 5,4 miliar, yang tersisa itu hampir 1,4 yang belum dibayar. Berarti Bapak diperiksa mulai hari Senin sampai hari Rabu itu seputar kronologi. Yang pertama kronologis mulai dari APBD 2017 kita bawa ke APBD awal 2018 sampai perubahan APBD 2018. Iya. Kemudian realisasi juga, realisasi yang di 2018 nanti kita luncurkan lagi, jadi supaya kita bisa selesaikan seperti itu. Berarti di 2019 itu bayar 2 kali lagi ya? Ya, kita bayar lagi karena sesuai mereka punya perintah. Kami ini kan bendahara bendahara umum daerah, kemudian dari pengguna kan uang mereka punya. Iya. Nah, uang itu SKPD punya, jadi mereka memerintahkan kami untuk memindah bukukan kepada si A, si B, kan tergantung mereka. Jadi Bapak dong tinggal eksekusi saja. Iya, ketika eksekusi tetapi sesuai dengan dokumen-dokumen yang sesuai prosedur, gitu. Jadi kontraknya, apalagi ada beberapa item memang yang kalau sudah sesuai kami bayar. Berarti Bapak tidak ada urusan dengan pelaksanaan proyek di lapangan gitu? Kami kan tidak boleh masuk ke situ karena itu tekniknya OPD, SKPD. Nah, kami kan hanya lihat dokumen. Sebagai bendahara itu kami hanya lihat dokumen. Dokumen itu dia mau dari asli kah, palsu kah, kami tidak tahu. Yang penting dokumennya seperti itu tanggung jawab SKPD, kan mereka yang kasih kami dokumen. Nah, jadi mulai fisik juga mereka, dokumen juga di mereka, begitu.
Jadi apa namanya penilaian selanjutnya ya di penegak hukum kan, kami sebatas memberikan keterangan yang kami tahu sesuai dengan apa ya, sesuai dengan tupoksi ya, apa yang kami lakukan begitu ya, kami sampaikan seperti itu dengan didukung dengan dokumen-dokumen seperti itu. Jadi kemarin pemeriksaan di Polres Lembata itu kaitannya anggaran itu berarti Bapak dengan Kepala Bapeda? Ya kan saya ketua TAPD. Yang di 2017 saya wakil ketua 4. Jadi Bapeda itu wakil ketua 5. Wakil ketua 1 itu asisten 1, wakil ketua 2 asisten 2, wakil ketua 3 asisten 3, wakil ketua 4 kepala Badan Keuangan Daerah, wakil ketua 5 ya Bapelit Bangda. Nah ketuanya siapa? Sekda waktu itu. Gitu. Bapak itu kan 3 bulan sekali kah itu ada rapat evaluasi? Tiap bulan ya? Tiap bulan kita rapat evaluasi. Ini itu dipimpin oleh Bupati langsung ya? Bupati, wakil Bupati, Sekda, semua kepala OPD. untuk seluruh OPD. Camat juga. Berarti kaitan dengan kasus Awalolong Bupati juga tahu sebenarnya. Pasti tahu kah? Karena kita Rapat itu. Termasuk itu wakil Bupati juga. Iya, Ya progresnya segala macam. iya. Kita pemerintah itu begitu. Bupati, wakil Bupati, Sekda, begitu. Sebenarnya kalau ada hal-hal yang kemudian proyek ini tidak bisa selesai, mestinya saat evaluasi tiap bulan itu ya mestinya sudah disikapi. Ya, artinya SKPD itu kan melapor ya toh, kepada pimpinan. Ada gendala-gendala apa yang di mereka kan, pelaksana di mereka. Tapi waktu itu ketika dari Dinas Pariwisata lapor ke Bupati, respon Bupati kayak apa? Itu saya tidak tahu. Oh ya, maksud di saat rapat evaluasi itu? Itu apa bicara tentang apa kendala-kendala itu biasanya mereka lapor sendiri toh Masing-masing. SKPD ya.